didukung oleh Pemirsa, calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan jika ASN punya aspirasi politik, maka ia harus mundur dari jabatannya sebagai pegawai negara. Karena kalau ASN dan pegawai negara tidak netral dalam pemilu, maka bisa menghilangkan kepercayaan publik. Contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda, nggak apa-apa. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini, Pak Widodo. Pak, ini banyak sekali kasus-kasus dugaan pelanggaran begitu ya Pak ya yang ditemukan, tetapi hingga saat ini misalnya terkait dengan ASN begitu Pak, ini kan masih dalam proses begitu. Nah ini bentuk sanksi apa yang bisa diberikan dari Bawaslu? Apakah Bawaslu bisa memberikan sanksi kepada ASN yang nantinya memang terbukti melakukan pelanggaran dalam netralitas di pemilu ini? Baik, kalau tanya sanksinya diberikan oleh Bawaslu, tentu Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi, Mbak. Kewenangan kami itu sebenarnya untuk menerima laporan dan juga menindaklanjuti laporan. Jadi misalnya, biasanya itu bahkan terjadi di Boyolali tahun 2019 misalnya, terkait dengan pelanggaran asas netralitas. Ya kami proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas kami adalah menemukan bukti-bukti, kemudian klarifikasi, dan kemudian kami sampaikan penelusurannya ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan dari KSN inilah yang kemudian memberikan sanksi. Sanksinya kemudian harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Boyolali dalam waktu 30 hari harus sudah mendapatkan sanksi itu, dan Bawaslu kemudian menjadi lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi munculnya rekomendasi dari KSN. Nah, terkait dengan kegiatan yang lain, misalnya mengarah ke kegiatan pidana, memang ada yang disangkakan oleh pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Misalnya ada ASN, TNI, Polri, kemudian kepala desa, perangkat desa yang melanggar pasal 280 ayat 3 terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan dan lain sebagainya yang terbukti, misalnya, ya bisa itu kena sanksi pasal 49. Jadi tetapi itu yang menyidangkan kalau sudah sampai pidana seperti itu. Artinya harus ada koordinasi begitu ya Pak. Kalau kemudian dilakukan oleh kepala daerah, ini kan Kemendagri begitu kan. Kemudian kalau ini ASN ke Kementan RB begitu ya Pak ya. Nah ini kemudian bagaimana kemudian Bawaslu koordinasi dan memastikan bahwa oknum-oknum yang terjadi atau yang melakukan pelanggaran ini benar-benar mendapatkan sanksinya. Kalau tidak kan ini bisa menjadi kemudian sebuah alasan juga untuk orang lain melakukan yang hal sama karena kan tidak tahu juga apakah disanksi atau tidak gitu. Ya, kami ini lembaga pengawas pemilu yang berjenjang, Mbak, dari kabupaten, provinsi sampai ke Republik Indonesia. Tentu terkait dengan satu kondisi di tingkat daerah, utamanya penanganan pelanggaran, misalnya katakanlah netralitas misalnya. Tentu kami secara berjenjang kami laporkan sampai ke Bawaslu Republik Indonesia. Nah, karena KSN itu kedudukannya di pusat, itu tentu itu juga menjadi concern Bawaslu Republik Indonesia. Kami selalu berkoordinasi. Kami juga tidak mungkin langsung kemudian kepada kementerian misalnya dan sebagainya. Itu tentu punya ranahnya sendiri. Tetapi kami pastikan, Mbak, kalau yang di Kabupaten Boyolali pengalaman tahun 2019, sanksi pelanggaran netralitas itu juga diberi sanksi tegas oleh Bupati. Waktu itu ada satu kasus misalnya seorang ASN yang berdasar pengakuannya sebenarnya tidak sengaja, tetapi kemudian memberi like di media sosial salah satu caleg, dan kemudian menjadi temuan oleh kami yang kami laporkan dan mendapatkan sanksi.
Baik. Nah, Mas Henry, kalau kita melihat ada dugaan-dugaan pelanggaran, tetapi untuk penyelesaiannya, untuk memberi sanksi ini tampaknya harus muter-muter begitu ya, Mas. Ada jenjang-jenjang lagi begitu. Nah, ini kalau Mas Henry melihatnya seperti apa? Perlukah ada kemudian penambahan wewenang kepada Bawaslu? Karena kan kita tidak bisa memonitor juga kemudian ASN ini apakah kemudian benar-benar diberikan sanksi atau tidaknya begitu. Ya memang tentang sanksi ini kan harus aparat hukum Mbak Zakia. Jadi kalau kemudian ke Bawaslu juga nanti Bawaslunya repot karena kalau ada sebuah kegiatan hukum juga punya konsekuensi hukum juga gitu ya. Jadi ya mau atau mau tidak mau ya kita harus suka dan percaya kepada aparat hukum, dalam hal ini kepolisian. Jadi memang Bawaslu melaporkan kepada kepolisian. Nah, sebetulnya masalah terbesarnya itu adalah mau atau tidaknya Bawaslu meneruskan laporan yang datang dari masyarakat, Mas. Nah, itu yang menurut saya sebuah tantangan tersendiri. Karena kan saya yakin tidak semua Bawaslu seperti Pak Widodo yang bekerja tulus gitu ya, kemudian menerima laporan dari rakyat dan menyampaikannya kepada aparat hukum. Banyak juga yang Bawaslu, anggota-anggota Bawaslu, yang oknum-oknum anggota Bawaslu yang tidak bekerja seperti Pak Widodo gitu. Jadi artinya laporan diterima kemudian didiamkan saja. Nah, itu yang sebetulnya menjadi pekerjaan rumah dari judul perbincangan kita hari ini. Bagaimana netralitas ASN itu. Kenapa? Saya ulang lagi. Karena ya memang yang menentukan kemenangan itu yang tukang ngitung. Sebenarnya tukang ngitungnya itu ASN, kan. Jadi kembali lagi ke netralitas itu. Tapi sekali lagi sulit kita bicara tentang netralitas dengan situasi hari ini, Mbak Zakia. Satu hal saja yang bisa kita lakukan, ini pesan untuk rakyat. Yang pertama adalah, jadi ini satunya nih AB. Yang A ini yang pertama 1A adalah silakan rakyat melaporkan kecurangan yang terjadi. Yang kedua adalah yang 1B ini, bila rakyat melaporkan kecurangan yang terjadi, rakyat yang lain harus melindungi yang melaporkan. Itu penting, Mbak Zakia. Baik. Ya, baik. Mas Henry, terima kasih. Terakhir, mungkin Pak Widodo, kita juga ingin dalam pemilu ini netralitas ditegakkan, terutama para ASN ini juga begitu dalam pesta demokrasi kita bisa bersikap netral. Apa kemudian imbauan dari Bawaslu terkait hal netralitas ini? Baik, kepada seluruh warga masyarakat Boyolali ya, saya sebagai Ketua Bawaslu Boyolali selalu menghimbau untuk betul-betul menjaga pemilu ini bisa berjalan dengan baik, aman, damai sesuai dengan asas-asas pemilu, langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Dan kepada teman-teman ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, dan pejabat BUMD yang memang secara aturan dilarang terlibat dalam politik praktis, monggo semuanya harus menjaga netralitas. Dan kami Bawaslu Kabupaten Boyolali selalu terbuka terhadap laporan maupun informasi dari masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti sehingga membantu kami menegakkan keadilan pemilu seperti slogan Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kami sangat menjaga integritas itu agar pemilu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemilu yang berintegritas, menghasilkan pemilu-pemilu yang berkualitas. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Widodo dan juga tentunya kami menunggu begitu Pak hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Boyolali terkait dengan video yang viral ini. Terima kasih sekali lagi Ketua Bawaslu dari Boyolali Pak Widodo dan pengamat politik Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.